aku itu suka sedih loh. Kenapa? Karena di TV suka ada berita pembulian. Aku nggak mau jadi pembuli ya. Aku juga. Ngomong-ngomong tentang membuli, mari kita saksikan drama. Ada yang membuli, ada yang nangis, yang pasti judulnya Kasih Sayang. Seperti apa penampilannya? Mari kita saksikan. Manusia di dunia ini memiliki sifat emosional yang kadang bisa menyakitkan orang lain dari perilaku dan sikapnya. Dalam bersosialisasi dengan banyak orang, untuk itu manusia harus berpegang teguh pada nilai-nilai religi, sehingga dalam bertindak bisa bersikap santun, menghargai perbedaan. Dengan begitu akan merasa indah dan damai karena terhindar dari konflik-konflik yang saling menyakiti. Terlepas dari itu, manusia kadang lemah dalam mengendalikan emosi, tidak memiliki sifat sabar dan hanya mengedepankan tahta, harta, jabatan, serta harga diri. Dalam kondisi seperti ini, biasanya manusia akan rapuh dan tersungkur karena segala problema menghadang dan hanya mampu menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan yang Maha Kasih. Manusia yang seperti ini biasanya punya watak pemalas, tidak mau berjuang untuk mendapatkan keberhasilan. Mah, hari ini kita jadi ke mall kan? Iya mah, aku pengen makanan di restoran mewah itu loh. Iya, sabar tunggu papamu pulang. Asik, kita bisa bersenang-senang di mall. Ya, mama juga pengen beli baju sama tas yang branded. Kita tinggal bilang sama papa, sepertinya papa banyak duit nih, kemarin proyeknya goal dan lancar. Aku jadi kebagian mah. Aku pengen sepatu itu lama yang bermerek dari Prancis. Kalau dipakai keren, pasti teman-temanku akan kagum melihatku. Aku juga gak mau kalah mah. Saya pengen tas dan baju produk Prancis. Boleh ya mah? Kalian ini anak kesayangan mama, pokoknya harus berpenampilan keren agar kalian dihormati sama teman-teman. Ini kenapa sih dari tadi ribut? Suaranya terdengar loh dari depan rumah. Pak, ini kan hari libur. Kita pengen jalan-jalan ke mall. Ayolah kita refreshing sambil belanja. Oke, kalau begitu Papa juga kepengen makan di restoran yang enak itu, yang ada 3 voucher ya. Untung mandiman supir kita belum pulang. Kalau begitu, ayo cepat-cepat kita berangkat. Imas, bagaimana pelajaran kamu di sekolah? Kamu gak ada kesulitan kan? Karena ini tahun ajaran baru. Gimana? Dapat guru yang menyenangkan kan? Saya baik-baik saja kok ayah. Bahkan guru kelas saya sekarang sangat mengasihkan, penyayang, humoris. Pokoknya serba mengembirakan dan membuat saya betah di kelas serta semangat dalam belajar. Pokoknya yang penting kita itu harus menjadi manusia yang rendah hati. Dengan begitu, dimanapun kita berada, pasti merasa nyaman dan menyenangkan. Anton, kalau kamu bagaimana? Katanya dipilih menjadi panitia kegiatan amal. Ya Ibu, aku memang menjadi ketua panitia untuk menggalang dana yang nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dampak dari COVID Corona. Aku senang Dema bisa berbagi kepada banyak orang. Katanya ada sebuah wilayah kecil kaum buruh yang terkena dampak Corona karena di PHK di tempat kerjanya. Dengar cerita itu, saya jadi semangat untuk bisa cepat-cepat bisa membantunya. Waduh, itu bagus banget, luar biasa.
Aku bangga loh sebagai anak muda, kamu bisa memiliki jiwa sosial yang tinggi. Aku nanti ikut ya. Saya senang sekali kalau berbuat sesuatu yang memiliki nilai cita kasih. Iya Imas, Ibu mendukung niat baikmu itu. Wah, gak terasa loh, Ibu udah lapar. Kalian pada lapar gak? Lapar dong, Ma. Emang kenapa? Sebentar lagi kan bakal ada tukang bakso lewat. Ibu mau traktir Ayah, Imas, Anton. Wah, kebetulan, Bu. Perut Ayah juga sudah keroncongan nih. Sudah lapar, ini namanya pucuk dicinta, ulang pun tiba. Wah, aku semakin beta di Bandung ini. Tempatnya sejuk dan orangnya ramah-ramah. Iya, aku pun merasakan seperti itu. Merasa senang di bumi Parahyangan. Hanya di Bandung ini semuanya serba indah. Coba kita lihat bukit-bukitnya begitu mengasihkan. Segala tumbuhan subur. Itulah sebagai kebesaran ciptaan Tuhan. Pandai-pandai. Di Bandung ini kulinernya luar biasa. Nasi Padang banyak di mana-mana. Gudeg Jogja juga ada, apalagi makanan khas Sunda. Seblak dan cireng semuanya tersedia. Iya sih, saya kalau kangen gudeg gak usah harus pergi ke Solo ataupun ke Jogja. Di setiap sudut Bandung Raya pasti ada gudeg Jogja. Dan yang lebih mengasihkan lagi, dunia pendidikan di sini luar biasa loh. Saya sebagai orang Bali bercita-cita untuk tetap di Bandung sampai perguruan tinggi. Ih, dari tadi ku dengar dari jauh obrolan kalian tuh norak kampungan tahu. Hari gini masih ngobrolin makanan-makanan kampung. Berpikir yang sedikit modern, kenapa? Korea food, Japanese food, itu baru oke. Ya maklum, mereka-mereka itu tidak mampu untuk makan makanan yang berkelas. Hari gini masih tergila-gila dengan seblak dan cireng. Haha. Ya kamu gak usah heran lah, mereka itu bukan level kita, sekolahnya jalan kaki, sementara kita dijemput pakai mobil, mewah, pakai supir pula. Hah, iya, aku tahu, coba lihat di dalam tasnya, pasti bakalnya makanan orang kampung. Ya iyalah, pasti membawa bekal dan seperti kita bawanya uang dan kita makannya di restoran mewah. Setiap orang tua pasti akan menanamkan nilai-nilai perilaku kehidupan pada putra-putrinya. Kalau dari rumah sudah memiliki sifat dasar yang emosional, gampang marah, pasti nanti akan terbawa di lingkungan sekolah. Disitulah nanti pasti akan terjadi konflik yang intinya akan membuat onar di lingkungan sekolah. Namun sebaliknya, kalau orang tua sudah memberikan dasar-dasar budi pekerti kepada putra-putrinya, maka akan tercipta anak-anak yang berkarakter mulia, bisa menebar kasih sayang sehingga akan terlihat suasana yang saling menghargai, ceria, dan penuh prestasi. Kalian itu bagaimana sih sikapnya seperti anak TK? Masa buku yang ada di tas kalian basah? Apa itu alasan kalian supaya tidak mengerjakan tugas sekolah? Bukan begitu, Bu. Saya sudah mengerjakan tugas, tapi tas dan isinya basah semua. Iya, tapi alasanmu itu tidak masuk akal. Hari ini tidak ada hujan. Kenapa tas kalian ini bisa basah kuyup seperti itu? Itu tandanya kalian itu pemalas. Bener, Bu. Saya tidak malas. Saya sudah mengerjakan. Diam, Ibu belum selesai ngomong. Asal kalian tahu, Ibu gak suka pada anak yang malas. Semua orang yang salah pasti ujung-ujungnya membela diri, supaya Ibu tidak memberi hukuman pada kalian. Ya ampun, Bu. Kenapa Ibu seperti itu? Hanya,
Boleh saya menjelaskan kejadian yang sebenarnya? Iya Bu, beri saya kesempatan untuk menjelaskannya. Sudah, sekarang kalian saya hukum. Tolong jalankan dengan baik hukuman ini. Bagi anak-anak yang memiliki bakat mencela, membuli akan merasa bangga dan penuh sukacita. Apabila melihat teman-temannya yang dibuli mengalami penderitaan, dengan bangga dan tidak bisa berintrospeksi diri, anak-anak ini justru merasa menang dan bertepuk tangan. Yang ada di dalam pikirannya, hidup adalah bersenang-senang. Dia tidak menyadari bahwa harta dan kekayaan tidak menjamin untuk kebahagiaan yang kekal selamanya. Permisi Ibu, boleh saya bicara sama Ibu? Oh, tentu boleh. Memangnya ada apa Imas? Sepertinya ada sesuatu yang penting. Sebelumnya, saya mohon maaf ya Bu, kalau saya sudah lancang dalam bertutur kata. Kemarin itu Ibu kan menghukum teman-teman saya, gara-gara buku dan tasnya basah. Sebetulnya kejadian yang sebenarnya begini Ibu. Maksud saya, kenapa tas dan isinya kok bisa basah? Saya telah merekamnya dari jauh Bu, coba silakan Ibu lihat di HP ini. Ya Tuhan, ternyata aku sudah melakukan tindakan yang salah. Sekarang antar Ibu untuk menemui mereka. Saya akan minta maaf kepada mereka. Guru juga manusia, kadang memiliki sifat yang tidak bisa mengontrol emosi, sehingga kebijakan dan keputusannya tidak bisa menimbulkan keadilan bagi murid-muridnya. Tetapi yang pasti guru memiliki sifat untuk dikritisi orang lain, dan setelah itu sang guru akan menyadari kehilapannya karena tidak bisa berkompromi dengan emosinya. Kenapa sih Pak, wajah Papa tidak seperti biasanya, mukanya ditekuk? Kalian itu kenapa sih? Hanya dipikirkan berpoya-poya, bersenang-senang. Papanya lagi pusing karena di tempat kantor Papa bekerja tadi diaudit keuangan. Dan kalian tahu, Papa telah dianggap teledor sebagai bendahara perusahaan. Ini Pak, merasa risau. Yang penting kita jalan-jalan Pak, supaya tidak stres. Pak, kalau kita makan enak dan jalan-jalan di mall, pasti Papa segar kembali dan tidak galau. Pak, Papa kan sudah bekerja di perusahaan itu hampir 15 tahun. Gak mungkin lah orang audit itu mencurigai Papa. Ya Tuhan, justru sekarang ini Papa menyadari kehilapan dan kekeliruan dalam mendidik anak-anak. Selama ini Papa tidak mengenalkan anak-anak pada Tuhan. Papa hanya mengutamakan hura-hura dan kesenangan. Papa tidak pernah menanamkan pada kalian, pada Mama, tentang arti kasih sayang. Permisi, mohon maaf Bapak, saya petugas KPK hanya menjalankan tugas untuk menjemput Bapak supaya datang ke kantor KPK. Karena menurut keterangan audit keuangan, Bapak telah melakukan kesalahan fatal. Sekarang Bapak ikut kami, nanti semuanya dijelaskan di kantor. Betul Bapak, lebih baik semuanya dijelaskan di kantor KPK. Saya yakin kalau nanti ternyata Bapak tidak terbukti bersalah, maka semuanya akan baik-baik saja. Bapak boleh kembali lagi di rumah dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ini hanya menjalankan tugas baiknya kooperatif sehingga tidak menyulitkan Bapak sendiri. Sekali lagi Ibu, saya hanya menjalani tugas. Ibu tidak perlu bersedih, kita doakan saja semuanya baik-baik. Biasakan Bu, dalam bekerja itu pasti ada batu sandungan. Dan kalian anak-anak Bapak, jangan bersedih. Doakan Bapak bisa menjelaskan permasalahan dengan baik kepada penyidik KPK, sehingga nanti Bapak bisa kembali di rumah ini untuk bersuka cita dengan keluarga. Lucy, kenapa kamu sekarang pelit? Biasanya kamu traktir kami. Iya, biasanya kalian ngajak-ngajak kita ke mall, makan di restoran megah. Dengan enaknya kita menyantap hamburger dan pizza.
Kenapa sih kamu pada ngomongin begitu? Aku lagi pengen tenang. Lagian kenapa kegantian traktir saya? Malah ngomel-ngomel. Ya ampun, awas, sepertinya ada angin puting beliung. Iya, awas, anginnya begitu kencang. Tolong. Ya Tuhan, kenapa kalian menolong aku? Aku belum pernah berbuat jahat kepada kalian. Iya, aku pernah memprovokasi teman-teman untuk membuli kalian. Teman-teman, gara-gara aku kalian dihukum. Aku benar-benar malu. Maukah kalian memaafkan kami? Sudah, yang penting kalian sembuh dulu. Jangan banyak bicara, nanti sakitnya tambah parah. Sekarang kita bisa mengambil hikmahnya bahwa bertoleransi, berkasih sayang itu adalah perbuatan yang mulia. Semua ada hikmahnya, bahwa kasih sayang adalah segala-galanya. Kebiasaan membuli itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Hidup itu adalah misteri. Hari ini kita diberi Tuhan makanan yang enak, rumah yang mewah, dan terus kita akan selamanya hidup bagaikan di nirwana. Tapi kita tidak menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal abadi. Hari ini kita tertawa dan bertepuk tangan, tapi besok pagi kita terlukai dan menangis histeris. Itulah yang dinamakan kehidupan di dunia. Untuk itu, alangkah baiknya kalau kita terbiasa menjadi manusia yang rendah hati, saling menghargai, maka tak kala rasa duka itu datang, kita tetap tegar dan bisa pasrah pada Sang Pencipta.